Halo, apa kabar? Balik lagi bersama saya di Golugapung Channel. Channel yang selalu menayangkan konten sejarah, olahraga, berita dan seputarnya. Di video kali ini saya akan membagikan informasi yang menarik seputar dunia pendidikan, di mana banyak sekali anak sekolah yang kurang mendapatkan pelajaran tentang sejarah tempat tinggalnya sendiri. Tentunya, dengan perkembangan zaman yang begitu besar, banyak sekali media-media online yang mengabarkan atau memberikan informasi yang menarik seputar dunia politik saja. Tapi ada yang berbeda dengan video kali ini. Di video ini banyak dari masyarakat Alor yang tidak mengetahui kepala daerah Kabupaten Alor dari zaman ke zaman. Maka dari itu Golugapung Channel akan memberikan sedikit informasi tentang kepala daerah kita dari 1958 sampai dengan sekarang. Jika teman-teman menyukai video dari saya, jangan lupa menekan tombol subscribe, like and comment jika ada saran untuk di video berikutnya. Dan bila video saya bermanfaat untuk teman-teman semua, jangan lupa untuk share video ini kepada saudara-saudara yang lainnya. Untuk teman-teman yang ingin mengetahui seputar sejarah, berita, olahraga dan seputarnya, jangan lupa komen di bawah agar saya bisa memikirkan ide untuk membuat konten kepada teman-teman semua supaya dapat mengetahui informasi lainnya. Jangan terlalu banyak bacot, langsung saja kita mulai videonya. 3, 2, 1, go! Bapak Syarif Abdullah. Dari masa 1958 hingga 1960. Pada awal pembentukan Kabupaten Alor saat penyerahan Kerajaan Belanda kepada Republik Indonesia Serikat biasa disebut RIS pada tahun-tahun 1948 sampai tahun 1952 dan terbentuknya Kabupaten Alor pada tanggal 20 Desember tahun 1958. Maka Syarif Abdullah ditetapkan sebagai kepala daerah sementara oleh Gubernur Pemerintah Nusa Tenggara Timur. Dengan masa jabatan yang begitu singkat, Bapak Syarif Abdullah tidak banyak melakukan apa-apa karena mengingat kondisi sosial politik masyarakat yang tidak cukup baik. Anggap saja masih amburadul. Namun Bapak Syarif Abdullah tetap dikenang dan selalu dibanggakan sebagai tokoh besar yang meletakkan dasar sistem pemerintahan modern. Tepuk tangan dong bro. 2. Bapak John Basian Denu. Dari masa 1960 hingga 1962. Dan 3. Bapak Umbu Martinus Diki. Dari tahun-tahun 1964 sampai tahun 1967. Sama seperti bupati sebelumnya Bapak John Basian Denu dan Bapak Umbu Martinus Diki juga bupati sementara. Dan pada masa kedua bupati ini barulah terbentuknya kota-kota dan kecamatan. Dan pentingnya lagi adalah Kalabahi sebagai ibu kota Kabupaten Alor sampai dengan sekarang ini. Berarti sekarang yang teman-teman tahu Kecamatan Teluk Mutiara dan lain-lain berkat Bapak berdua nih. Terima kasih banyak Bapak. 4. Dr. Andus Umbu Pekujawang. Tahun 1972 sampai tahun 1978. Nah, Bapak Bupati kali ini beda lagi pada masa kepemimpinannya. Beliau adalah tokoh penting dalam membangun sarana transportasi ke dalam pelosok-pelosok desa. Berarti di zaman ini kita sudah mulai melihat perubahan zaman Kabupaten Alor di tahun 1972. Dan yang terpentingnya adalah pada zaman Bapak Umbu Pekujawang inilah logo pemerintahan Kabupaten Alor tercipta dari sayembara pembuatan logo yang diikuti 30 peserta. Dan yang mendapatkan juaranya adalah Bapak Ekber Laubase. Terima kasih banyak Bapak sudah mengabdikan diri untuk daerah. 5. Dr. Andus Jack Jobo. Dari tahun 1978 sampai tahun 1984. Tongkat estafet Dr. Andus Pekujawang sebelum pindah kekuasaan. DPRD Kabupaten Alor mendapatkan 3 calon kandidat yang dimenangkan oleh Dr. Andus Jack Jobo dengan 11 suara. Wow, 11 suara udah jadi bupati. Maka keputusan Menteri Dalam Negeri pada tanggal 5 Oktober tahun 1978 Bapak Jack Jobo ditetapkan sebagai Bupati Alor tingkat 2.
Di masa Bapak Jack Jobo Pancakrida sebagai pola dasar pembangunan Kabupaten Alor. Maka dari itu di masa beliau Alor cukup maju dalam pembangunan, tanaman, perdagangan dan keterampilan. Sampai saat ini kita masih melihat dari dampak buah tangan beliau. Oh my God! Terima kasih Bapak. 6. Teddy Sutejo, tahun 1984 sampai tahun 1989. Setelah Dr. Andus Jack Jobo meletakkan tongkat estafet jabatan Bupati Alor, maka hadirlah sosok Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat berpangkat Letnan Kolonel Letkol yang dipercaya menjadi orang nomor 1 di Kabupaten Alor. Di masa beliau sudah memasuki pemerintahan yang baik, lancar, dan efektif. Dengan melanjutkan program Pancakrida, Bapak Teddy Sutejo mulai membangun dari sektor transportasi darat hingga menjangkau desa dan kecamatan terutama ke sektor-sektor perdagangan. Namun pada hari Rabu tanggal 15 Desember tahun 2021 datang kabar duka yang melanda masyarakat Kabupaten Alor yang memberitakan pulangnya Bapak tercinta. Tokoh penting di pemerintahan Kabupaten Alor Bapak Letkol Teddy Sutejo yang telah pergi selama-lamanya. Semoga pengabdian Bapak pada negara dan daerah kita tercinta ini dapat memberikan tempat di sisi Tuhan Yang Maha Esa. Mengheningkan cipta mulai.